Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuel Gunanta dengan NIM 114230045. Asal Sleman, Yogyakarta, TL23. Saya akan menjelaskan tutorial menggunakan ArcGIS mendigitasi peta pada cara kedua praktikum SIL, yaitu pengenalan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, buka aplikasi, aplikasi ArcGIS. Sudah seperti ini, kita new maps, my templates, blank map, kemudian OK. Sudah tergambar seperti ini, kita mencet layers dengan klik kanan, lalu properties terlebih dahulu. Ya, untuk menambahkan WGS 1984 UTM di zona 49S ini, karena wilayah saya di zona 49, saya jadi pilih ini. Untuk membeli itu, kemudian saya pencet projected coordinate system, lalu UTM. Kita cari yang WGS 1984 karena ini di wilayah selatan, Southern Hemisphere. Pencet, lalu klik bagian yang 49, klik kanan lalu add to favorite. Karena saya sudah menambahkan favorit, jadi saya tidak menambahkannya. Oke, sudah seperti ini. Oh ya, ini tadi di koordinat sistem. Kemudian pencet apply, lalu oke. Sudah seperti ini, kita tambahkan petanya dengan add data, kemudian connect to folder. Kita cari folder yang sudah kita simpan. Saya simpan di data tadi, kuliah, lalu SIL. Cara 2. Oke. Ya, jika sudah seperti ini, kita langsung aja Kabupaten Sragen, kita add. Oke. Maka peta langsung muncul di halaman ini. Kemudian setelah itu, untuk meregistrasi peta, kita mencet add control points, zoom pada kiri atas atau kanan atas, kita paskan di bagian sini. Ya. Klik kanan, input X dan Y. 80. Ya, dan pada bagian kanan bawah, kanan atau kiri, kiri bawah dan kanan bawah, kanan atas dan kiri bawah juga apa-apa. Yang penting dia pojok sama pojok supaya dia mewakili semuanya. X nya 52, 0, 0, 917. Jangan sampai salah, jangan sampai tidak presisi, karena kalau tidak presisi nanti miring. Kemudian jika sudah seperti ini, kita pencet klik georeferencing, update georeferencing. Jika sudah seperti ini, kita pada halaman katalog, kita folder connectionnya, kita tambahin ini di connect to folder jika belum. Kemudian cari lagi seperti tadi folder yang kita simpan. Ya, cara 2. Oke. Jika sudah tertambah seperti ini, kita pencet ini, kita klik kanan, lalu new, klik save file. Kita tambah batas administrasi di sini. Kita ganti feature type-nya jadi polygon karena batas administrasi, dia terhubung, menutup garisnya, edit, klik WGS ini, lalu oke. Ya. Kemudian kita tambah lagi shape file, jalan. Untuk jalan kita beri polyline, edit, sama seperti yang lainnya tadi.
sebatas administrasi kita tambahkan lagi new save file polyline untuk sungai lagi seperti ini. Oke, tambahkan lagi untuk titik poin karena titik lalu oke. Jika sudah seperti ini kita mulai ke tahap digitasi. Kita klik kanan ini lalu edit feature, start editing, lalu kita klik di create features, batas administrasi, kita klik yang polygon, kita zoom, kita pilih 3 kecamatan. Untuk mendigitasi ini kita harus ikuti polanya seperti ini, klik kiri 1 kali aja, nanti kalau sudah selesai baru klik kirinya 2 kali. Seperti ini sudah mencakup 3 kecamatan. Yang terakhir kita klik 2 kali supaya dia menjadi satu poligon atau menyambung ya. Setelah itu kita pencet editor ini, kita save edit dulu supaya dia tersimpan jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik bagian sini untuk mengganti warnanya, kita ganti warna di merah, outline colornya no color aja, kemudian oke. Fill colornya kita ganti no color, lalu yang ini merah, balik ternyata 2 misalnya supaya agak tebal dia. Sudah seperti ini, untuk memisahkan ketiga kecamatan tersebut kita klik di bagian editor lalu cut polygon tools. Kita mulai dari yang paling luar terlebih dahulu seperti ini. Kita ikuti batas administrasinya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin saya skip aja bagian ini. Oke, kemudian sambungkan ke sini lalu klik 2 kali. Oke, kemudian jika sudah terpisah seperti ini, kita lanjut untuk membuat jalan, digitasi jalan. Klik kanan seperti tadi, ini klik kanan, edit feature lalu start editing. Jika sudah, kita ke create features lagi, kemudian klik jalan lalu line. Jika sudah seperti ini, kita plot jalan yang ada di yang termasuk ke dalam plottingan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah sungai, sama seperti tadi caranya, editing sungai, lalu line. Kita plot sungainya dari atas ini. Ya, untuk merapikan ininya supaya rapi, kita klik edit tool lalu kita klik
Ya, supaya dia lebih rapi lagi. Oke. Kemudian kita lanjut ke titik. Kita edit feature, start editing, kita pilih titik, point, kita kasih titik di sini misalnya, di sini, dan sini. Ya sudah, kita seperti biasa selalu save edit, lalu stop editing. Ya. Oke, jika sudah seperti ini, digitasi sudah sementara sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke tahap tabelling dengan mengklik kanan pada batas administrasi, open atribut tabel, lalu kita tambahkan field di sini dengan penggunaan lahan, TPL, kita ganti start integer menjadi teks, lalu oke. Kita aktifkan start editing dulu, open atribut tabel, ini untuk cek pada bagian mana. Seperti ini. Kemudian ini, bagian sini. Ya. Kita namai misalnya yang pertama pemukiman, yang kedua sawah, yang ketiga ladang. Langsung close. Seperti ini, kita save dulu, stop editing, kita ganti yang jalan, kita open atribut tabel lagi, add field lagi, teks, jalan, jalan pertama, wait, kita aktifkan start editing dulu, dan editor, atribut tabel, jalan utama, jalan arteri, jalan lokal, jalan arteri, jalan tol misalnya, jalan rel kereta, jalan utama, jalan lokal. Terus save edit, stop editing terlebih dahulu, lalu sungai. Kita open atribut tabel terlebih dahulu, add field, teks, sungai. Kita start editing lagi, kembali lagi sungai lagi, sungai Musi, sungai L, sungai L, sungai L, sungai L. Close, save edit, stop editing, kita titik, open atribut tabel, add field, teks, titik. Ini start editing lagi, open atribut tabel, gereja, masjid, kantor polisi. Ya. Jika sudah seperti ini, kita klik kanan pada batas administrasi, lalu properties, kita lari ke simbologi. Setelah itu, kita ke kategoris, simbologi, kategoris, kita klik tadi, lalu kita all value, kita pilih yang ladang tadi. Jika belum mau download RBI, silahkan download di file tambahan. Kita cari ladang. Reference style. Sebelum kita klik style reference. Oke, lanjut kita add style tulis. Kemudian kita
Jika sudah download, kita cari simbol RVstar, kita open. Oke, nah ya sudah seperti ini. Kita cari ladang, lalu langsung misalnya 1. Oke, kita cari pemukiman. Pemukiman itu biasanya sosial dan budaya kalau di sini. Nah, ya benar, sosial. Kemudian kita cari sawah. Misalnya sawah ada hujan. Oke, kita apply. Ya, oke ya, jadinya seperti ini. Kemudian untuk kita jalan properties, sama seperti tadi kategoris jalan atau value, misalnya jalan arteri, oke, jalan lokal, oke, jalan tol, sama, dan rel kereta. Oke, terlebih dahulu. Kemudian untuk sungai, sama seperti tadi properties, turis. Kemudian lanjut untuk ke titik value, cari gereja. Jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke labeling. Buat dasar administrasi, kita punya properties lagi. Kemudian labels, kita checklist label features in layer. Kemudian kita klik penggunaan lahan. Kita klik simbol. Kemudian kita cari times New Roman. Kita ganti ke 10 saja. Kemudian kita ke edit simbol, max, kemudian checklist yang halus supaya dia ada background di belakangnya, supaya dia terlihat. Ya, kemudian kita labeling jalannya, properties sama seperti tadi. Klik labels, label feature in layer, jalan, simbol. Kita ganti dulu ke Ciuman. Simbol, next. Untuk jalan kita pasang propertiesnya, akur lalu balik. Supaya dia tarik di mana jalannya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk sungai, kita lebih juga jelas. Kita next feature, klik. Dan sungai, simbol. Ciuman, dan mixin aja. Jadi, nah mungkin simbol seperti tadi. Next, hello. Oke, simbol propertiesnya, curve. Kemudian titik, sama. Simbol, ciuman. Next, kemudian hello. Oke, simbol propertiesnya. Ini checklist dan semoga kita di center. Sebenarnya untuk penempatan itu nyamannya sebagus ya. Jika sudah seperti ini, tahap labeling sudah selesai. Belum selesai, maksud saya setelah ini saya akan ajarkan bagaimana menambahkan kontur di peta digitasi ini. Oke, lanjut ke tahap ke aplikasi berikutnya, yaitu Global Mapper. Kemudian buka aplikasi Global Mapper, lalu open data files.
kita dicari di file yang sudah kita download, datadem. Tadi di acara 2, dem ini wilayah Jawa, jadi saya pilih Jawa, Ctrl A, open. Ini oke saja, tunggu. Ya, jika sudah seperti ini kita mencet file lagi. Ya, open data file. Kita cari data SHP batas administrasi, kita open. Ya, jika sudah seperti ini, klik kanan batas administrasi, kita zoom to selected layer. Oke. Jika sudah seperti ini, kita klik bagian ini, create contours. Contour interval ini rumusnya adalah 1/2000 dikali nilai skala, karena nilai skala saya 150.000 di bagian beta, berarti kontur intervalnya adalah 75. Karena 75 itu nanti terlalu renggang, maka saya akan kecilkan menjadi 10 mungkin. Setelah itu kita ke contour bounds, kita draw box, lalu kita langsung aja klik kiri tahan, lalu crop bagian yang akan kita buat konturnya. Sudah seperti ini, pencet OK, kita OK lagi, kita tunggu. Ya, konturnya sudah jadi. Jika sudah seperti ini, kita klik generate contour di sini, kita klik layer, lalu export to new file, pastikan ini terchecklist, kemudian OK, bentuknya save file, OK, export lines, klik, kita simpan di yang tadi, kita namai kontur Sragen IK10, kita save, kita OK. Tunggu, jika sudah, kita kembali ke bagian ArcGIS lagi, kita add lagi, add data, kemudian jika tadi sudah connect to folder, pasti di sini sudah ada muncul kontur Sragen IK10 SHP. Kita add, ya. Close. Jika sudah seperti ini, tahap berikutnya adalah clip, supaya menggunakan tools clip di bagian geoprocessing ini, supaya dia yang terplot hanyalah yang ada di dalam hasil peta digitasi. Kita klik aja geoprocessing, kita clip. Nah, kemudian kita input feature-nya, kita klik kontur Sragen, lalu klik feature-nya, kita klik batas administrasi. Sudah, ini simpan di sini, di klik satu folder sama yang lainnya tadi, klik Sragen IK10. Oke, jika sudah komplit, kita close. Kemudian untuk kontur Sragen ini kita unchecklist. Ini kontur yang sudah terplot di peta digitasi. Untuk tahap selanjutnya adalah kita open atribut tabel lagi, kemudian kita filter, kita save dulu, kita stop editing dulu, lalu kita ke open attribute table, add field lagi, tetap sort integer, kita namai IK. Oke. Ini lalu klik kanan, field calculator, kita matikan dulu, kita hidupin dulu start editing. Continue.
table, kemudian field calculator, kita klik 2 kali elevation, kemudian dengan rumus mod IK dikali 4, 40 sama dengan 0. Sudah seperti ini, kita klik OK. Jika tidak bisa, berarti ada kesalahan di field calculator. Mungkin di spasi. Ya. Minus 1 menunjukkan indeks kontur. Dan yang 0 merupakan kelipatan dari ini. Jadi karena saya intervalnya 10, kontur interval 10, dan kebetulan konturnya renggang dan tidak ada yang menunjukkan 0, jadi ini termasuk indeks kontur semua. Oke, ketinggiannya tidak ada yang menunjukkan 0, elevasinya tidak ada yang menunjukkan bukan dari kelipatan 10. Kemudian kita langsung close saja. Kita klik kanan pada klip seragam ini, kita properties, kemudian kita klik ini, lalu klik define class ini, kita klik SQL query, kita klik IK, kemudian kita klik sama dengan, kita get unit value, karena cuma ada min 1, kita klik min 1-nya untuk menjadikan dia indeks kontur. Kemudian ini klik pada elevation, lalu kita klik expression, kita klik elevation-nya supaya dia plus tanda petik spasi meter tanda petik lagi. Oke, kemudian klik OK. Seperti tadi, kita klik simbol, kita isi Roman, ini dikecilkan, jadi ini ada simbol, max lagi, kita klik hello lagi, oke, plus ininya kita ganti curve on the line, kita kemudian ke simbologi, categories, add all value, ini klik lagi ke IK dulu, value, kita ganti warnanya menjadi electron gold. Oke. Kemudian kita klik apply. Ya. Ya, ini adalah hasil akhir dari praktikum SIL acara kedua ini, digitasi peta, pengenalan SIG. Kemudian setelah ini kita klik aja file, lalu kita save as, kita save dimanapun yang ingin kalian save. Ganti namanya, misalnya LRGIS, L SIL acara 2. Kita save. Sudah seperti ini, sudah selesai. Terima kasih. Semoga apa yang saya berikan dan saya jelaskan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.